Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum anak-anak hebat Kecamatan Pekalipan. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Tetap pakai podcast COVID. Kita tuh lagi apa sih sekarang tuh, belajarnya dari gimana sih? Iya, belajarnya dari rumah. Terus kita harus jaga kesehatan, kebersihan. Jangan lupa, sudah pada mandi semua belum? Kalau udah pada mandi, sekarang kita mulai belajar ya. Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah ya, sekarang kita mulai belajar. Kita masuk ke tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 3 dan 4. Buka bukunya ya. Buka buku temanya. Terus hari ini kita akan belajar. Yang pertama, memperagakan gerak kuat dan lemah tangan dalam suatu tari. Nanti kita mau nari, teman-teman semuanya, anak-anakku. Terus kita akan mengidentifikasi makanan yang baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lalu kita menjelaskan manfaat makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lalu menentukan hasil penjumlahan dengan teknik menyimpan. Menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan dengan teknik menyimpan. Yang terakhir, mengidentifikasi keragaman kebiasaan, kesukaan atau hobi individu dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, sekarang kita mulai ya. Bangun semua, bangun. Gak ada yang duduk. Gak ada yang duduk ya. Berdiri semua, ikutin ibu. Kita menyanyi sambil menari. Suka nggak? Yuk, semuanya bangun yuk. Tangan kanan, tangan kiri dipunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Cung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Yuk, bisa semua yuk. Kita lihat bukunya ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Diacung depan dilentikan, lalu tepuk tangan. Yuk semuanya ikutan. Kita ulang lagi ya. Lihat bukunya. Ada lagunya juga loh di situ. Kita ikutan nyanyi ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, lalu tepuk tangan. Lagi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Diacung ke depan, dilentikan, lalu tepuk tangan. Ya, bisa semua. Seneng kan hari ini belajarnya? Udah cukup ya? Kita mulai belajar. Ibu juga capek nih ngos-ngosan. Yuk, sekarang kita mulai belajar ya. Belajar yang
selanjutnya adalah makanan yang baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ayo kita mengamati. Di buku kalian ada kan gambar seperti itu? Sekarang kita lihat apa aja sih yang ada di dalam gambar itu, guys. Ya anak-anak, kita lihat yang pertama itu, sebelumnya kita harus tahu makanan penting untuk kesehatan, yaitu makanan sehat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Selain itu, makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi, anak-anak. Lalu, bentar. Nah, makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Makanannya nggak mesti yang daging ayam terus tiap hari, daging sapi, sate, enggak ya. Telur, tempe, tahu itu mengandung protein juga dan menyehatkan. Makan nasi mengandung karbohidrat. Kita akan mulai ya sekarang. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang bergizi. Makanan yang seperti apa sih yang bergizi itu? Nah, makanan pokok. Makanan pokok itu kita terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, susu. Makanan pokok misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, sagu. Sagu tuh yang kayak gimana sih katanya gitu kan? Sagu itu yang mirip kayak beras, tapi dia itu kayak biji-bijian juga, sama kayak beras, nanti berubah kayak nasi. Kalau sagu itu mirip-mirip seperti itu. Lauk pauk misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Sayur-sayuran misalnya kangkung, bayam, wortel, buncis, ada brokoli, kembang kol. Oh banyak ya. Terus buah-buahan misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, jambu, buah mangga juga masuk. Buah apa lagi ya? Ada yang tahu? Sebutin. Buah apa aja? Buah semangka, betul. Buah delima. Masih banyak lagi ya. Sekarang yang terakhir itu ada susu. Misalnya susu sapi, susu kambing. Susu ibu namanya apa, anak-anak? Susu ASI. Itu baik buat pertumbuhan dede bayi. Siapa yang di rumahnya punya dede bayi? Nah, makanan-makanan tersebut mengandung gizi. Seperti apa aja yang ada di dalamnya? Yang pertama itu ada karbohidrat. Lalu ada protein. Lalu apa lagi? Lemak. Lalu apa lagi? Vitamin dan mineral. Yang terakhir dan air. Sekarang lihat protein tuh yang termasuk karbohidrat tuh apa aja ya? Kita lihat yuk. Yang termasuk makanan dalam karbohidrat itu adalah, tuh ibu punya gambar, lihat ya. Di situ ada apa aja teman-teman? Anak-anakku, itu ada nasi, ada telur. Telur ada nggak? Bukan, itu kentang. Itu ada ubi, ada jagung, ada roti, ada gandum, ada mie, ada apa lagi tuh? Ada soun. Nah, anak-anakku semuanya, kita break dulu ya. Istirahat dulu 5 menit. Terima kasih.
kita kembali lagi. Ternyata nggak sampai 5 menit ya, cuma sebentar aja. Ya, kita lanjutkan lagi belajarnya. Setelah karbohidrat, ada apa lagi tadi? Iya, betul. Ada apa? Protein. Kok ada protein? Tuh lihat, kita lihat protein itu ada apa aja ya? Oh, ada daging, ada daging sapi, ada daging ayam, ada susu, ada kacang kedelai, ada ikan, terus ada telur, ada kacang-kacangan, ada apa lagi tuh? Masih banyak ya. Setelah protein, masih ingat nggak apa lagi? Iya betul, ada lemak. Lemak itu adanya dari mana aja sih? Oh iya, Ibu kasih tahu ya. Kalau lemak itu ada dua. Ada lemak jahat, ada lemak baik. Kalau lemak jahat itu namanya lemak dari hewan atau lemak nabati. Hewani. Salah, kebalik Ibu ngomongnya. Kalau lemak yang baik itu dari nabati, dari buah-buahan. Buah-buahan juga ada yang mengandung lemak, anak-anak. Apa contohnya? Iya, digambarkan ada tuh. Ada gambar apa tuh? Alpukat, betul. Terus ada apa lagi? Ada dari kacang juga. Kalau dari hewan ada dari ikan, dari daging, dari telur, dari minyak goreng. Itu juga merupakan lemak. Selanjutnya ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral itu dapatnya dari mana sih? Dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Buahnya buah beneran ya, sama sayurnya sayur beneran. Kalau dibilang sayur-sayuran, bukan sayur bohongan, sayurnya beneran. Nah, sayurnya itu ada brokoli, ada wortel, ada tomat, ada apa lagi? Pokcoy itu ya gambarnya ya. Banyak ya sayur-sayuran yang mengandung vitamin dan mineral. Vitamin itu yang buat tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Dan mineral, buah-buahan juga. Buah-buahan di situ ada apa aja? Ada buah melon, buah jeruk, buah stroberi, buah apa lagi? Anggur, buah apel, buah pir, dan buah yang lainnya. Yang terakhir ada air. Air itu sangat baik buat tubuh kita ya. Banyak mengkonsumsi air, bukan air putih tapi air mineral. Kalau air mineral itu yang paling baik untuk tubuh kita, untuk kita konsumsi agar tubuh kita menjadi sehat. Semua kotoran terbuang melalui keringat. Itu merupakan hasil apa? Hasil proses pertumbuhan kita. Kita habis lari-lari capek keluar keringat, ya kan? Nah, air itu harus kita banyak minum. Nah, kenapa airnya bukan air putih? Yang ngomong air putih itu salah. Harusnya air mineral. Kalau air putih itu apa contohnya? Susu. Susu tuh berwarna putih. Kalau air mineral itu yang bening. Selanjutnya kita akan belajar matematika ya anak-anak. Menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan teknik menyimpan. Nah, Ibu punya soal nih. 1235 ditambah 2145. Kita mengerjakannya dari mana ya? Dari depan apa dari belakang ya? Iya betul, dari belakang. Kita
masukkan 5 tambah 5 adalah 10. Kalau 10 yang ditulisnya satunya apa nolnya? Iya, nolnya kita tulis 0. Satunya disimpan di mana? Di atas 3. Di atas 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 ditambah 4 adalah 8. Hasilnya itu. Terus 2 ditambah 1, 3. 1 ditambah 2, 3. Bisa anak-anak semuanya? Pinter. Anak-anak hebat dari SDN Sekecamatan Pekalipan. Soal nomor 2 Ibu punya nih. Kita lihat bareng-bareng lagi. Kita sama menggunakan teknik menyimpan lagi. Sekarang kita kerjakan dari belakang lagi. Yuk. 0 ditambah 0 sama dengan betul 0. Lalu 0 ditambah 2 sama dengan 2. 1 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Mudah kan anak-anak semuanya? Hebat. Anak-anak yang belajar di rumah juga harus pintar. Lalu soal nomor 3 Ibu punya lagi. Kita lihat, kita pakai teknik menyimpan lagi. 5 ditambah 5. Kerjakan dari belakang dulu ya, biasa ya. 5 ditambah 5 adalah 10. Yang ditulisnya nolnya ya. Yang satunya taruh di atas angka 2. Jadi 5 tambah 5, 0 bawahnya. 2 tambah 1. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Betul. Terus lalu 1 ditambah 0. 1. 4 ditambah 3. Kok 1? 4 ditambah 3. Salah Ibu bikinnya nih. Maaf ya, harusnya berapa anak-anak? 7.100. Ibu salah nulis anak-anak. Maafin Ibu ya. Soal selanjutnya ada 2120 ditambah 1015. Sekarang kita jumlahkan dari belakang. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 1 ditambah 0, 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jawabannya salah lagi. Ini yang bikin bukan Ibu. Temen Ibu salah ketik, teman. Harusnya dikurangin, bukan dijumlah. Harusnya dikurangin, tandanya salah, isinya juga salah. Maafin ya. Sekarang kita lanjutkan. Ibu punya soal cerita. Soal cerita, pada musim panen dihasilkan 2 buah keranjang jambu. Keranjang pertama berisi 1750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Jawab ya. Nah, kalau kita tulis jawabannya gini. 1750 buah ditambah 1850. Caranya gimana, Bu? Kita tulis otret ke bawah ya. Nah, garisnya kurang naik. Iya benar. Ada garisnya bawahnya ya. Jawabannya berapa ya? Ya kita hitung dari belakang biasa ya. 0 tambah 0 adalah 0. 5 ditambah 5 sama dengan 10. 10 yang ditulis nolnya. Satunya taruh di atas 7. Berarti isinya 6. Itu kan tadi 7 ditambah 8. 7 ditambah 1 ditambah 8. Jadi sama dengan
12 yang ditulis 6-nya. Satunya taruh di atas 1. Atas 1, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi buah jambu di dalam kedua keranjang adalah 3.600 buah. Semuanya mengerti anak-anak? Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Ibu punya soal yang kedua. Soal cerita lagi. Ibu punya soal yang kedua. Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka dan truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Kita jawab. Ya, kita jawabnya gini. 1.200 ditambah, mana itu? Ditambah, bentar ya. Ditambah 1.800 sama dengan titik-titik. Kita otret ke bawah lagi. 1.200 ditambah 1.800. Kita jumlahkan dari belakang terlebih dahulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Yang ditulis 0-nya betul. Satunya taruh di atasnya 1. Nanti 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya 3.000. Paham semuanya ya anak-anak? Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau ibu sukanya makan seblak, kalau kamu sukanya makan apa? Nah, sekarang belum, tadi jumlahnya udah ya. Nah, kamu sukanya apa? Kalau tadi ibu makannya suka seblak, kalau kamu sukanya apa? Nih, kayak di contoh kayak di layar nih. Titi suka sayur bayam. Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Nah, kalau tadi yang ibu bilang seblak, baik nggak untuk kesehatan anak-anak? Tidak ya, baik sebenarnya, tapi kalau tidak berlebihan. Apa coba? Sambelnya terlalu banyak, itu bikin sakit perut. Nggak boleh ya, boleh makan seblak, tapi nggak boleh banyak-banyak sambelnya, nanti sakit perut. Lanjut sekarang. Lani suka ikan. Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat. Mereka saling menghargai dan menghormati. Boleh nggak karena kamu suka ikan, aku suka daging, kita jadi berantem? Tidak boleh ya, kita harus saling menghormati. Lani sukanya ikan, Udin sukanya daging. Kalau misalnya nggak sama-sama nggak suka, nggak boleh nggak berantem? Nggak boleh. Kita harus saling menghormati. Oh iya, Lani kan sukanya ikan ya, terus Udin kan sukanya makan daging gitu. Kedua lauk itu sebenarnya makanan sehat semua. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Kita lanjutkan. Kamu sukanya apa? Edo suka kentang, Beni lebih suka roti. Kedua makanan itu sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Ibu mau tanya, kalau kentang dan roti itu termasuknya apa ya? Tadi makanan apa ya? Masuknya vitamin, karbohidrat, protein, lemak, atau air? Oh iya betul, kentang dan roti itu termasuk ke dalam karbohidrat.
karbohidrat. Pinter semua ya anak-anak hebat. Hari ini pelajarannya yang kita ambil dari pertama, kita udah nari, ya nggak? Hasil belajar kita hari ini, kita udah nari, udah nyanyi, lanjutkan oleh apa? Iya, macam-macam makanan. Tadi makanan itu harus mengandung apa aja yang kita makan? Pertama ada karbohidrat, yang kedua itu ada protein, yang ketiga itu ada lemak, yang keempat ada vitamin dan mineral, terakhir itu ada air. Dilanjutkan oleh matematika. Matematikanya dengan teknik menyimpan, diotret ke bawah dan menyelesaikan soal cerita. Bisa ya semua anak-anak. Dan terakhir tentang kesukaan. Perbedaan kesukaan bukan berarti kita harus bermusuhan, tapi kita harus saling menghargai dan menghormati. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan lupa miftahulnya. Ya, ada miftahulnya, lupa tadi ngomong. Kedengeran nggak? Kedengeran? Diedit aja. Hah?